Teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian
lebih baik ya Tuhan daripada sebelumnya. Terima kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah PUJJ kami, serta ya Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya bisa untuk muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa ya di dalam Tuhan. Kita semua percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hidup dan Dia selalu memegang hari esok. Amin. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Menyembuhkan, menyucikan.
Engkau Bapa yang teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami tanpa memandang bentuk dan rupa kami. Engkau mengasihi kami dengan setulus hati. Kasih-Mu tak pernah sama seperti dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tulus mencintai kami, yang tak pernah memandang bentuk dan rupa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau tadi kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu, kiranya setiap pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu, juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap hati dan juga telinga kami, supaya kami bisa mendengar akan firman-Mu, dan kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang hamba memperkatakan bisa berkenan di hati-Mu, bisa mempermuliakan nama-Mu, juga bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, teman-teman GUJC yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita dalam ibadah online GUJC. Setiap kesempatan yang kalian masih punya, kalian pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk lebih lagi menjadi orang-orang muda yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik, renungan sore hari ini saya beri tema tunduk kepada Kristus, ya. Itu sesuai dengan tema bulanan kita di bulan Oktober, dan ibadah online kalian ini adalah hari yang pertama kita masuk di bulan yang baru, ya. Jadi tema kita bulan ini adalah tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Jadi saya beri tema sekali lagi renungan yang akan kita renungkan bersama-sama sore hari ini, tunduk kepada Kristus. Di beberapa bulan yang lalu kita udah belajar bersama-sama siapa atau apa yang sebetulnya dimaksud dengan gereja. Bukan gedung gereja, bukan juga sinode dari sebuah gereja, atau hal-hal yang lain yang sifatnya fisik dari bangunan atau semua yang ada di dalamnya. Tapi yang dimaksud gereja itu, arti dari gereja yang pertama adalah milik Tuhan. Itu adalah kita. Dan arti yang kedua adalah gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Itu juga kita, ya. Jadi gereja itu adalah kita, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja itu adalah kita, bait Allah itu adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi kalau Kristus adalah kepala gereja, Dialah pemimpin kita, Dia kepala kita, maka sekarang apa atau bagaimana aplikasi dari kalian sebagai orang-orang muda tunduk kepada Kristus? Kalau saya tanya, apakah kalian tunduk kepada Kristus? Mungkin kalian semua nggak ada yang berani menjawab, enggak, saya nggak mau tunduk, gitu ya. Pasti kalian semua akan menjawab, ya, saya tunduk kepada Kristus. Tapi sekarang kita akan lihat bagaimana aplikasi kalian sebagai orang-orang muda tunduk kepada Kristus. Nah, tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja
itu mengajarkan kepada kita semuanya, termasuk kalian orang-orang muda yang percaya kepada Yesus, untuk tunduk kepada otoritas. Jadi jangan pernah katakan kalian, saya, kita tunduk kepada Kristus, tapi kita tidak tunduk kepada otoritas. Sebagai kalian semua, posisi kalian adalah anak ya. Usia kalian, tunas remaja, pemuda, kalian di dalam keluarga kalian adalah anak. Belum ada yang menikah kan, tunas remaja, pemuda. Kalian semua posisi kalian dalam keluarga itu anak. Jadi aplikasi kalian tunduk kepada Kristus seperti yang tadi saya katakan, tunduk kepada otoritas, itu berarti di lingkup yang paling kecil itu kalian tunduk kepada orang tua. Itu udah wujud nyata bahwa kalian tunduk kepada Kristus. Jangan pernah katakan kalian tunduk taat kepada Kristus kalau kalian tidak dapat tunduk, nggak bisa taat, tidak dapat memiliki rasa hormat kepada orang tua. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini ada begitu banyak anak-anak muda, orang-orang muda yang berontak terhadap orang tua. Saya berharap kalian tidak termasuk di dalamnya. Bahkan satu di antara kalian tidak termasuk di dalam golongan anak-anak yang berontak terhadap orang tua. Dan itu memang salah satu ciri dari manusia akhir zaman. Anak-anak berontak terhadap orang tua, berani terhadap orang tua. Dan kalian juga bisa melihat bahwa pada kenyataannya ada begitu banyak contoh, ada begitu banyak peristiwa, bahkan yang paling jahat sekalipun, bagaimana bentuk pemberontakan anak kepada orang tua, bukan sekedar berkata kasar, bukan sekedar memberontak dengan tidak menuruti nasihat atau apa yang diinginkan oleh orang tua, tapi justru kepada tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Lalu bagaimana kalian sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan ketundukan kepada Kristus melalui ketundukan kalian kepada orang tua? Kita lihat sekarang alasan mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita harus tunduk kepada orang tua sebagai ekspresi ketundukan kalian kepada Kristus. Efesus 6 ayat 1 mengatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, ada ayat ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Yang berikut ini yang tidak kita temukan di dalam terjemahan yang lain. Karena Allah telah memberi mereka, maksudnya mereka itu orang tua, wewenang atas kamu. Jadi mengapa Allah menginginkan anak-anak tunduk kepada orang tua? Kenapa anak-anak harus tunduk kepada orang tua sebagai ekspresi ketundukannya kepada Kristus? Karena Allah sudah memberi wewenang kepada orang tua atas hidup kita, atas hidup anak-anak. Itu artinya kalian dengan cara apapun tidak bisa melemahkan wewenang atau otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua kalian. Kalian boleh merasa lebih pintar dari orang tua. Kalian boleh merasa mungkin kalau kalian yang sudah bekerja, mungkin kalian merasa bahwa kalian yang bantu orang tua dalam hal keuangan, misalnya begitu. Atau kalian punya latar belakang pendidikan lebih tinggi dari orang tua.
Mungkin dilihat dari segi manapun kalian punya kelebihan, tapi itu bukan alasan bahwa sebagai anak-anak kita boleh tidak tunduk kepada orang tua. Ingat bahwa dengan cara apapun kalian tidak bisa melemahkan atau menghilangkan wewenang orang tua atas kalian. Mengapa? Karena wewenang atau otoritas orang tua atas kalian sebagai anak-anak Allah yang memberikannya kepada mereka. Jadi dari sini kalian bisa mengerti bahwa kalian hadir di tengah-tengah keluarga orang tua itu atas rencana dan kehendak Allah. Orang tua diberi wewenang, merekalah yang diberi otoritas oleh Allah untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara, bahkan untuk memberikan pertumbuhan rohani kepada kalian sebagai anak-anak. Itu alasan kenapa kalian sebagai anak harus tunduk kepada orang tua. Ya, itu yang pertama ya. Jadi karena Allah memberi wewenang kepada orang tua atas hidup kita. Yang kedua, kita baca ayat yang hampir sama dengan ini, tapi di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Itu ayat referensi dari Efesus 6 ayat 1. Kolose 3 ayat 20 mengatakan demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal." Kalau tadi di Efesus enggak menyebutkan itu ya. Di Efesus tadi hanya menyebutkan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan." Tapi Kolose mengatakan, "Taatilah orang tuamu dalam segala hal." Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam segala hal. Jadi kembali ke alasan pertama tadi, kenapa kita harus tunduk kepada orang tua sebagai ekspresi ketundukan kalian, ketundukan kita kepada Kristus? Karena Allah memberi wewenang, otoritas kepada orang tua atas hidup kalian semuanya. Ya. Nah, ayat ini katakan bahwa kalian tunduk kepada orang tua itu bukan hanya dalam satu segi saja, tapi dikatakan dalam segala hal. Bahkan kalau mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, misalnya begitu ya, maka yang harus kalian utamakan adalah tunduk, taat kepada orang tua. Mungkin kalian pikir, wah ini nggak adil kalau seperti ini, wah ini nggak menyenangkan, ya. Kalau saya ingin begini, ternyata orang tua nggak setuju. Mungkin kalian sebagai orang muda, anak-anak muda, lebih baik berontak, lebih baik mungkin nggak taat. Karena apa? Mungkin kalian menganggap mama, papa, ayah, ibu, bapak, ibu itu udah ketinggalan zaman gitu, nggak ngerti maunya anak-anak muda. Sehingga kalian mungkin berpikir bahwa pada satu sisi saya bisa tunduk, bisa taat, tapi pada satu sisi yang lain pergaulan misalnya saya nggak bisa. Ya kalau dalam hal misalnya ibadah, oke, saya nurut, suruh ibadah, ikut ibadah GUJC oke. Tapi kalau dalam pergaulan saya nggak boleh kemana-mana misalnya. Nggak boleh pulang lebih dari jam 9 misalnya. Oh saya nggak bisa seperti itu. Tapi ayat ini mengatakan dalam segala hal taat kepada orang tua. Ayat 2 ini di dalam terjemahan yang lain, kalau terjemahan baru katakan taat kepada orang tua dalam segala hal itu yang indah gitu ya. Terjemahan lain mengatakan begini, itu maksudnya taat kepada orang tua itu yang menyenangkan hati Allah, itu yang berkenan kepada Tuhan, itu yang menyukakan hati Tuhan. Jadi mengapa kita harus tunduk, kalian harus tunduk kepada orang tua sebagai wujud, sebagai aplikasi, sebagai ekspresi ketundukan kalian kepada Kristus? Karena itu tunduk, taat kepada orang tua itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira gimana? Pengen nggak menyenangkan hati Tuhan? Atau
udah masa bodoh lah gitu, yang penting saya ibadah, yang penting saya jadi orang Kristen, nggak usahlah menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Kalau tadi di awal saya katakan, kalau saya tanya apakah kalian tunduk kepada Kristus, kalian mungkin semuanya jawab iya. Apakah kamu mau taat kepada Kristus? Kalian jawab iya. Tapi buktikan dengan ini. Ini yang menunjukkan kalian bisa hidup taat, tunduk kepada Kristus kalau kalian juga tunduk dan taat pada orang tua. Seperti tadi saya katakan, bahkan kalaupun itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk kalian, bahkan mungkin bertentangan dengan keinginan kalian, tapi Kolose 3 tadi katakan taat kepada orang tua dalam segala hal karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi gimana kalau nggak sesuai dengan keinginan saya, kalau itu nggak cocok dengan kemauan saya, bicarakan dengan baik-baik dan carilah jalan keluar. Tapi keputusan terakhir harusnya sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah taat kepada orang tua. Karena apa? Kembali ke alasan yang pertama. Setiap keputusan yang dibuat oleh orang tua untuk anak-anaknya tidak ada yang buruk, tidak ada yang untuk kejelekan, tidak ada yang untuk hal-hal yang akan menjerumuskan ke hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik untuk anak. Jadi kalau dengan tunduk kepada orang tua, itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang menyukakan hati Tuhan, harusnya kalian belajarlah taat. Coba jangan berpikir bahwa oh teman saya yang ini bisa seenaknya begini, kenapa saya tidak? Oh dia bisa melakukan ini, kenapa saya tidak? Oh dia bisa punya apa saja, tapi saya tidak. Kenapa setiap kali saya meminta nggak dituruti? Misalnya begitu. Nggak usah bandingkan dengan anak-anak lain, ya. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur di bawah otoritas orang tua kalian. Tuhan tempatkan kalian pada masing-masing keluarga, nggak salah loh. Ya, kalian nggak bisa pilih kan, saya mau hidup jadi anaknya siapa, di kota mana. Tapi Tuhan sudah tentukan itu. Dan itu Tuhan tahu itu untuk kebaikan kalian. Jadi kalau ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin menyukakan hati Tuhan, taatlah kepada orang tua dalam segala hal. Apalagi dengan kata-kata, hati-hati dengan kata-kata, ya. Jangan mudah mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang tua. Ya. Kalaupun nggak setuju, jangan pernah menyakiti orang tua dengan perkataan yang menunjukkan pemberontakan. Apalagi berani membentak orang tua. Hati-hati, ya. Mereka diberi wewenang oleh Allah atas hidupmu. Sejelek-jelek orang tuamu misalnya, oh papa saya begini, oh mama saya cerewet, oh bapak saya begini, itu tetap orang tuamu. Tuhan tetap memberi mereka wewenang untuk memelihara engkau, untuk merawat, untuk menjagai, ya, melindungi engkau sebagai anak-anak. Jadi hargai dan taatlah kepada orang tuamu. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi, mengapa kita harus tunduk kepada orang tua sebagai ekspresi ketundukan kalian kepada Kristus? Karena Allah yang sudah memberikan wewenang kepada orang tua atas kalian gak bisa seenaknya lagi. Yang kedua, karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga, kembali ke Efesus 6 tadi, kita baca sekarang ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, bukan perintah yang biasa, bukan yang enggak penting atau enggak begitu penting, tapi dikatakan ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah yang mana? Anak-anak hormati orang tua, taat kepada orang tua, itu perintah yang penting. Mengapa kok penting? Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ini perintah yang penting.
Ya. Hormati, taat, tunduk kepada orang tua itu perintah yang penting, ya. Bukan yang nggak penting, bukan perintah yang bisa diabaikan, bukan perintah yang bisa ditunda dilaksanakan. Nanti saja 10 tahun lagi baru saya melakukan ini. Atau nggak apa-apa kan, nggak ada efek apa-apa kalau saya nggak melakukan, nggak ada akibat apa-apa. Mungkin ada perintah yang boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Nah, kalau misalnya perintah itu misalnya tolong tutup pintunya, nah, mungkin itu bisa kita abaikan kalau orang lain bisa mengerjakannya, ya. Atau bisa ditunda nanti, saya masih melakukan sesuatu. Tapi kalau ini dikatakan perintah ini perintah penting, ini suatu perintah yang penting. Penting itu artinya bahwa ini nggak boleh diabaikan, harus dilakukan. Ya, harus dilakukan karena ini penting. Kenapa kok dikatakan penting? Pentingnya itu karena mengandung janji. Kalau kalian lakukan ada janji yang akan digenapi, yang akan kalian terima. Janji itu apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nggak ada kan yang pengen cepat mati? Oh, saya masih muda gitu ya. Masih SMP, SMA, kuliah, oh belum pernah pacaran, oh belum pernah nikah, siapa yang mau mati kan gitu. Meskipun mati hidup di tangan Tuhan memang, tapi ayat ini mengandung janji seperti itu. Jadi mengapa kalian harus tunduk kepada orang tua sebagai aplikasi dari tunduk kepada Kristus? Karena kunci kebahagiaan. Jadi kunci kebahagiaanmu itu ada pada tunduk kepada orang tua. Masa iya? Mungkin kalian gitu, masa iya? Nah, tapi firman Tuhan yang mengatakan, ayat ini di ayat 3 itu ada beberapa kata di terjemahan yang lain yang agak berbeda ya. Kalau terjemahan baru tadi katakan supaya kamu berbahagia. Berbahagia itu kan luas ya. Siapa yang nggak ingin berbahagia? Kan gitu ya. Tapi kalau dalam terjemahan yang ada beberapa yang memiliki kata yang sama untuk berbahagia. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan supaya kamu mendapatkan kebaikan. Sedangkan panjang umur itu sama. Panjang umur, hidup lama, ya itu sama. Jadi mendapat kebaikan. Di terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan supaya hidupmu penuh dengan berkat. Wah, kamu ingin bahagia? Bagaimana kamu mendefinisikan kebahagiaanmu sebagai orang-orang muda? Bagaimana kamu mendefinisikan apa yang akan kamu katakan kalau saya mendapat kebaikan atau hidup yang penuh berkat itu seperti apa menurut kalian? Mungkin masing-masing dari kalian mendefinisikannya, mengartikannya bermacam-macam. Sesuai dengan mungkin imajinasi kalian, pemikiran kalian tentang kebahagiaan, tentang hidup yang penuh berkat. Yang sekolah dengan yang bekerja mungkin beda tentang kebahagiaan, tentang hidup yang penuh berkat. Cuma bagaimanapun kalian mengartikan kebahagiaan, kuncinya cuma satu. Kalau ingin meraih itu, taat kepada orang tua, tunduk kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Ingat, ini perintah yang penting. Jangan diabaikan. Jangan tidak dilakukan. Ya, kalau kamu semua nggak ada kan yang menginginkan tadi saya katakan cepat mati, misalnya begitu, atau ingin nggak bahagia, ingin gagal, ingin nggak sama sekali nggak menginginkan kebahagiaan, nggak menginginkan yang baik. Saya yakin nggak ada satupun di antara kalian yang menginginkan hal-hal yang seperti itu. Kalian semuanya ingin umur panjang, menikmati semua yang baik, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, dan hidup yang dilimpahi dengan berkat. Kalau kalian menemukan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, hidupmu dilimpahi dengan berkat, kan itu masa depanmu. Jadi kalau ingin masa depanmu cemerlang, gitu ya,
Amsal akan katakan gini, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu hanya orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Nah, dekat kepada Tuhan itu kita akan wujud nyatakan dengan tunduk kepada Kristus. Lebih spesifik lagi, tunduklah kepada orang tua. Belajarlah hormat dan taat kepada orang tua. Kalau mungkin selama ini ada di antara kalian yang selama ini tidak hormat kepada orang tua, berani kepada orang tua, berani berkata kasar kepada orang tua, berani bentak orang tua, atau mungkin ada tindakan yang lebih daripada itu yang menyakiti hati orang tuamu, minta ampun sama Tuhan yang pertama, meminta maaflah kepada orang tuamu, dan sekarang rubahlah apa yang seperti yang Tuhan mau. Mumpung masih ada kesempatan supaya kamu bisa menikmati, mendapatkan kebaikan, hidupmu dilimpahi dengan berkat. Ingat, sekali lagi ingat, ini suatu perintah yang penting yang Tuhan sampaikan kepada kalian sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau mau tunduk kepada Dia, tunduklah juga kepada Kristus sebagai kepala gereja. Amin. Mari kita berdoa. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang terus berani dan mau hidup di dalam ketaatan dan ketundukan kepada Kristus, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami semuanya sudah mendengarkan dan menikmati firman-Mu, khususnya untuk remaja, tunas remaja, remaja dan pemuda. Kiranya firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan pada sore hari ini, pada malam hari ini akan membawa perubahan-perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak yang mau taat dan hormat kepada orang tua sebagai wujud ketaatan dan ketundukan mereka kepadamu, ya Yesus. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang rela, dengan hati yang rela, mau hidup di bawah wewenang dan otoritas orang tuanya yang Tuhan sudah tempatkan itu bagi mereka. Supaya semua anak-anak-Mu ini juga boleh menikmati seperti yang Kau sudah janjikan. Mereka menikmati kebahagiaan, mereka mendapatkan kebaikan, hidup mereka dilimpahi dan penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Kau sudah sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau hidup taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya Roh Kudus akan menolong anak-anak kami semuanya, tunas remaja-remaja dan pemuda, untuk mereka terus belajar hidup di dalam ketaatan dan ketundukan mereka kepadamu melalui tunduk, taat dan hormat kepada orang tua mereka. Berkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang membuka usaha, mungkin ada yang mencari pekerjaan atau merencanakan hal-hal yang lain. Engkau berkati mereka, masa depan mereka Tuhan berkati, setiap apa yang mereka cita-citakan Tuhan juga berkati. Terlebih hidup rohani mereka menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Engkau, yang terus belajar hidup di dalam ketaatan kepadamu, orang-orang muda yang terus bertumbuh di dalam mengasihi Engkau, bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu, pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan-Mu limpah bagi seluruh anak-anak muda, mulai dari tunas remaja dan pemuda. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati sekolahmu, memberkati kuliahmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati cita-cita dan masa depanmu, memberkati semua kerinduan hatimu, memberkati hidup rohanimu, semakin bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.